Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suznadi Tirandoni. Saya dari Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nomor induk mahasiswa saya 8583141127. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA dengan materi jenis dan bentuk gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat sambil membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi medium perambatannya tidak ikut pindah. Percobaan jenis-jenis gelombang. Tujuan percobaan adalah mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk alat dan bahan, ada selingki, kabel listrik, tali, dan karet. Langkah percobaan. Pertama, rentangkan selingki. Untuk salah satu ujungnya saya pegang dan yang satunya lagi saya ikat pada suatu benda. Untuk melakukan percobaan gelombang transversal, salah satu ujung selingki diayunkan ke kanan dan ke kiri sehingga membentuk gelombang yang membentuk bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan satu gelombang. Contoh bukit dan lembah. Selanjutnya, untuk melihat gelombang longitudinal, dorong selingki yang sudah direnggangkan ke arah depan, sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, mengikatkan karet pada selingki dan mengamati karet tersebut apakah selama gelombang merambat, karet tersebut ikut berpindah dan adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah dilakukan, ternyata karet tidak berpindah. Karet hanya bergerak mengikuti gerak selingki. Hal ini menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium selingki atau karet. Energi merambat melalui pegas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung selingki. Selanjutnya, melakukan percobaan menggunakan kabel listrik. Hasilnya sama seperti yang saya lakukan pada selingki, tapi ada beberapa perbedaan. Contohnya, kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dengan selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat atau lebih lambat. Percobaan sifat pemantulan gelombang. Tujuan percobaan adalah mengamati sifat pemantulan gelombang. Untuk alat dan bahan, ada selingki, tali, kelereng, dan air serta wadahnya. Langkah percobaan. Pertama, jatuhkan kelereng pada wadah yang berisi air dan akan terlihat gelombang transversal. Saat kelereng jatuh, ia menekan air ke bawah. Partikel air di permukaan bergerak naik turun tegak lurus terhadap arah gelombang. Gelombang menjalar, menyebar, melingkar keluar dari titik jatuhnya kelereng. Dan gelombang dipantulkan kembali di sisi ujung wadah. Selanjutnya, rentangkan selingki, kemudian selingki digerakkan ke atas dan bawah. Dapat dilihat selingki dapat bergerak bebas dengan fase gelombang pantul, dan gelombang asalnya adalah sama. Percobaan gelombang stasioner. Tujuan percobaan, mengamati gelombang stasioner, menjelaskan pengertian gelombang stasioner, menjelaskan hal-hal yang menimbulkan gelombang stasioner, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Alat dan bahan, ada selingki yang diikat pada suatu benda. Langkah percobaan, rentangkan selingki lalu getarkan selingki naik turun secara teratur. Coba ubah-ubah kecepatan goyangan sampai muncul pola gelombang yang diam di tempat. Untuk mengamati pengaruh tegangan, goyangkan selingki pelan dan lebih cepat. Bandingkan berapa panjang gelombang yang terbentuk pada frekuensi yang sama, lalu kurangi jarak antara ujung selingki. Pada titik selingki yang tidak bergerak naik turun dinamakan simpul, sedangkan titik yang bergetar paling besar dinamakan perut. Itulah namanya gelombang stasioner. Kesimpulan. Gelombang transversal dapat dilihat dengan mengayunkan selingki ke kanan dan ke kiri dan akan terbentuk bukit dan lembah. Gelombang longitudinal dapat dilihat dengan menggoyangkan selingki ke depan dan akan terlihat rambatan rapat dan renggang. Sedangkan gelombang stasioner dapat dilihat dengan menggoyangkan selingki ke atas dan ke bawah.
dan akan terlihat satu titik diam yang disebut simpul.